Mana? Bang. Ya kok jadi gua? Karena Bella, Ya. nih hari ini kan kita diajak untuk ke penyetan Gomez. Mungkin Ya. bisa jelasin nih. Aha. Penyetan Gomez nih apa sih? Maksudnya dari kenapa Gomez? Apakah usaha barunya mungkin bisa dijelasin aja? Kenapa Gomez? Ya karena kan namaku Gomez, Nabila Gomez. Dan karena emang aku suka masak, aku suka bikin sambal, aku pecinta pedas. Jadi aku bikin penyetan dan namanya memang penyetan Gomez gitu, dan disupport oleh ayangku. Oh. Jadi mulai kapan Kak usaha ini dan udah ada berapa selama ini Kak? Kebetulan sih belum terlalu lama. Orang kita baru soft opening sih sebenarnya, belum sempet grand opening. Alhamdulillahnya belum grand opening aja udah banyak, alhamdulillah banyak peminatnya. Ada yang udah bisa GoFood, GrabFood, ShopeeFood, udah banyak yang pesan gitu. Jadi kita mau rencana grand opening itu kayak tertunda-tunda karena masih riweh pegawai, ganti pegawai yang kayak gitu-gitu. Dia baru habis lebaran kemarin ya. Iya, habis lebaran kemarin lah. Dan ini juga kita lihat juga nggak sendiri nih. Mungkin bisa dijelasin maksudnya sama ayang Nggak Beb. sendiri dong, banyak dong di sini dong. Ya, dong, ada maksudnya pegawai juga dong. Yang ya itulah pokoknya. sama Mas, Orang yang mensupport Kak. sama orang yang mensupport seperti apa. Ya alhamdulillah sekarang sudah ada yang mensupport. Aku jadi bingung ngomongnya gimana. Jadi kamu yang support dan aku yang misalnya kan bareng-bareng kayak yaudah yuk kita bareng-bareng yuk, kita bisnis apa ya, kita bikin usaha apa ya, biar kita hubungannya sehat, biar kita tuh mikir gimana caranya dapat rezeki bareng-bareng gitu. Kalau bisa kita kolaborasiin kenapa enggak gitu kan. Berarti ide awalnya untuk bisnis F&B sendiri dari siapa nih? Sebenarnya aku kan tadinya kan udah punya apa namanya Ginju ya, kosmetik Ginju by Nabila Gomez itu sama sekolah musik sebelumnya. Terus aku sempat ngomong sama dia, aku tuh dulu juga ada usaha gini gitu. Tapi kan karena Covid kemarin jadi sempat selesai semua kan. Terus akhirnya dia ngomong, "Ya udah, ayo kita bikin lagi yuk." Dia bilang gitu. Karena kan dia memang juga basicnya usaha juga. Dia ada usahanya sendiri. Tapi dia kayak apalagi ya gitu. Kamu sukanya apa? Maunya mau fashion nggak? Mau bikin baju nggak? Atau enggak, aku nggak. Kayaknya kalau misalnya dipaksa ke situ, kayaknya aku nggak terlalu takutnya nggak ngerti atau gimana, jadinya aku males-malesan. Jadi kalau makan urusan nomor satu, aku suka masak, aku suka kuliner, aku suka makan. Ya udah kita bikin F&B aja. Bicara masak tapi kok ngulek sendiri, emang nggak ada karyawan lain, emang pengen terjun sendiri gitu tuh. Nah, sebenarnya awal mula ini kan memang kita benar-benar nggak ada pegawai sama sekali. Kita benar-benar berdua sama satu asisten doang ya kita ya, teman kita itu ya. Jadi bertiga ini benar-benar awal mula ini memang kita renov dulu, kita cat dulu, kita sampai beli perintilan-perintilannya semua dulu tuh dari awal memang nggak ada siapa-siapa. Memang benar-benar aku, dia sama satu orang temanku ini, teman kita ini. Jadi memang yang bikin resep sambelnya, yang bikin resep bumbu ungkep ayamnya, ikannya, semua ya memang dari kita gitu. Jadi gimana kita mau ngajarin ke pegawai kalau kitanya sendiri nggak terjun langsung gitu. Jadi kalau misalnya ini tadi kita ada, misalnya kan kita nggak tiap hari juga ada kesibukan masing-masing ya. Kalau memang kita ada di sini nongkrong, ya kenapa kita nggak ngulek sekalian? Kita juga dari awal kita juga gitu, meskipun kita ada pegawai dan kita udah ngajarin pegawai kita. Tapi kamu rasain kan banyak lagi nih semua penyet, pecel lele, Ya. ada dari Mbak Gomez sendiri apa sih yang menonjolkan dari menunya sendiri? Kalau dibilang persaingan sih yang jual pecel lele, pecel ayam banyak banget ya emang ya. Aku juga sempat ngomong sama dia, gimana ya, kan banyak banget ya gini gitu. Ya namanya gitu juga usaha gitu ya. Pasti kan ada ciri khas masing-masing, kita punya ciri khas aja gitu. Ciri khasnya apa? Di sambelnya gitu. Kita punya sambel setan, yang mungkin sambal setannya mungkin banyak juga orang punya, dan sambal lamongan juga banyak orang punya, tapi kita ada khas sendiri di sambal setannya, ada bumbu rahasianya sendiri. Tapi emang nggak malu ngulek sendiri kan, image-nya kan namanya artis gitu kan. Ngapain malu-malu? Apa sekarang malu-malu? Enggak lah. Insya Allah kita kan juga manusia biasa, kita juga orang biasa semuanya. Artis cuma gelar doang. Kalau di panggung, kalau lagi banyak ada penonton, ada job, baru jadi penyanyi. Kalau misalnya nggak ada panggung, nggak ada mic, nggak ada apa ya, Nabila Gomez ya seperti ini.
selanjutnya ini kan cuma hanya beberapa petak. Ada niat lagi nggak sih yang konsepnya nggak ada pohon-pohonan atau apa gitu? Gimana tuh kamu? Memang kedepannya saya bakalan bikin cabang buat usaha sih. Sebenarnya ini kan saya sama Mbak Nabila nih, sama Nabila nih usaha bareng ya. Aku ajak dia sebelumnya dia kan memang basicnya penyanyi kan, saya usaha. Jadi yuk kita usaha bareng yuk. Aku ada tempat, kamu sama aku ajak kan ke tempat sini. Akhirnya dia udah aku renov semuanya. Terus akhirnya saya sama dia tuh minta izin ke mamanya buat ngembangin usaha ini. Akhirnya diizinin. Sebelumnya si Nabila juga pernah punya ini usaha yang tadi bilang itu kosmetik. Dan saya itu kan orangnya pengennya apa-apa pun kita bisnisin gitu, fashion, kosmetik, sampai saya pernah datang ke tempat pabrik kosmetik buat bikin skincare, terus fashion pun saya ke Bangkok. Memang dari dulu pun kita sering import pakaian, dan saya tawarkan Nabila lihatnya nggak bisa fashion, ya udahlah ya kita kulineran aja. Pokoknya nggak bisa, maksudnya lebih daripada nanti aku males-malesan ya kan, karena aku nggak terlalu antusias gitu loh, nggak se-antusias makanan. Di balik usaha sendiri nih, mungkin dari Mas tuh Mas, boleh diceritain sedikit kan sih awal dekat kalian memang seperti apa sih? Setahu saya sebenarnya udah lama ya, cuman kayaknya baru dipublish ya. Ya, baru-baru kemarin dipublish, benar-benar. Saya kenalan sama Nabila tuh sebenarnya dari teman saya, penyanyi dangdut juga. Soalnya saya enggak saya sebut namanya. Tapi memang saya kan temennya artis semua kan, penyanyi ya. Terus juga saya tanya, itu siapa Neng namanya? Aku gituin, ada lagi TikTok, dia lagi bikin TikTok. joget-joget TikTok. Ajak ini aja. Ada banyak tuh, kenapa kok milihnya aku gitu. Akhirnya ya udah, aku tuh sama dia tukeran Instagram, Follow-followan dulu. follow-followan, terus saya lihat storynya dia, saya komen di storynya, sama dia nggak digubris, cuma dilihat gitu doang. Oh ya udahlah, nggak apa-apa. Terus sedangkan pas sudah sebulanan saya lagi golep, memang saya olahraganya golep kan, saya golep, dia tiba-tiba DM lihat story. Oh, dia lihat Waktu dari golem itu. Oke, jadi pas saya lagi golepan, saya bikin story, dia tiba-tiba langsung komen di story saya, "Wah, biasa golep." Golem di mana? Terus golep di mana? Biasanya golep di mana ya? Aku bilang, biasanya di Senayan, di SHL, macam-macam Dia banyak. langsung balas nih ya. Terus gitu, akhirnya dari situlah tukar-tukaran nomor handphone. Soalnya kita WhatsAppan dan teleponan sampai 3 jam. Iya, awal mulanya 3 jam itu ngomongin masalah tentang kita sendiri, masalah kita, masalah dia juga. Jadi ya udah, sama-sama single kan, jadi udah nggak ada sama-sama punya pasangan ya. Udah, akhirnya ketemuan. Setelah kita di bulan, kenalnya tuh di bulan November, udah lama sekali. Yang tahun dong berarti. Iya. Oke. Lama ya. Yang bikin kliknya tuh di mana sih? Yang bikin kliknya? Nah itu harus ditanya nih bapaknya ini, kenapa di antara yang joget-joget wanita-wanita itu kok cuman aku gitu yang pengen kenalan sama aku. Nggak tahu ya, dari ada 5 atau 4 orang ya, tapi saya lihatnya cuma dia gitu. Dari hati saya tuh cuma Mungkin dia. kamu kena pelet aku kali. Pelet ya? Pelet. Au. Oke. Pelet banget nggak tuh? Kalau dari Kak Nabila gimana Kak? Apa itu? Dari kakak yang bikin akhirnya membuka hati tuh, merespon tuh gimana Kak? Emang ya, menurut saya tuh kalau memang kita nggak nyari, itu pasti ada aja. Memang niatnya tuh aku nggak nyari gitu, nggak nyari pasangan, nggak nyari nyari pendamping atau apa enggak, karena memang di situ kan memang lagi di fase-fase healing sih, lagi di fase-fase ya lagi pemulihan hati, pemulihan aku dari mau kerja lagi, mau fokus sama anak, sama kerjaan, jadi nggak kepikiran buat sama pasangan tuh nggak ada sama sekali gitu. Cuman karena memang temenku ini temennya dia juga kenal, dan aku bilang kayak, oh ini temen kamu gitu. Iyalah nggak apa-apa lah kalau kenalan dulu ya. Aku pikir Sempat ngomong juga teman saya. aku pikir nggak ada salahnya Akhirnya ya. kita kontek-kontekan tuh bertiga sama temanku juga itu. Ya
Ya aku udah, pikir nggak ada sempet salahnya. ini ya, sempet nongkrong bareng juga, bareng-bareng. Aku pikirnya nggak ada salahnya, siapa tahu punya link baru, dia punya kerjaan gitu loh, ada job baru. Aku nggak ada kepikiran buat apa jadi pasangan gitu, belum, nggak nyari gitu. Nggak nyari tapi open relationship ya kak? Nggak juga, tergantung orangnya. Tergantung juga lah. Oke. Nggak juga tergantung. Maksudnya kalau memang dilihat memang ada rekomendasi dari teman kan lebih terpercaya daripada yang nggak aneh-aneh gitu loh. Tapi Jadi kalau sama gitu. kalau dari pihak keluarga masing-masing responnya seperti apa kak melihat hubungan kalian? Alhamdulillah, jadi memang dari awal kita belajar dari masa lalu yang kita sama-sama belajar dari masa lalu ya. Jadi nggak mau terulang lagi lah, mau dibilang dari jangan sampai. Jadi kita pengen mendekatkan keluarga dulu, kita harus saling tahu dulu gimana keluarga. Kita jalan-jalan bareng, kita keluar kota bareng, kita keluar negeri bareng, ngajak keluarganya aku, ajak keluarganya dia, bareng-bareng kita, bareng-bareng bener-bener trip kemana, trip ke Jogja, Anyar, Semarang, Bareng-bareng keluarga. keliling-keliling aja gitu. Baru kemarin kita pulang dari Bangkok sama keluarga aku. Oke, kalau dari Kak Nabila, yang bikin klik sama masnya tuh apa sih kak? Pasti ada dong. Ini bahaya loh. Kena pelet. Aduh, nggak ini bahaya sih kalau diomong. Apa? Enggak lah ya. Apa? Enggak lah ya. Ya pokoknya dari awal, aku tahu. Dari awal kita ketemu itu udah bikin bete sebenarnya, udah bikin ilfil. Dari pertama. Jadi Oke. janjian jam berapa dan dia datangnya jam berapa. Ternyata dia kerja saat itu, nggak bilang kalau memang udah janjian. Ngomong kayak gini, aku telat ya, gitu. Soalnya ada kerjaan. Enggak, dia bilang bisa gitu. Ternyata telat. Aduh, nyebelin banget kan, cewek kan paling sebel ya kalau disuruh nunggu ya. Ternyata setelah dia datang dengan muka tidak tanpa bersalahnya itu ya kan, dia ngajak makan, habis makan kita pindah ke tempat yang misalnya kan dia suka nongkrong, aku juga suka nongkrong yang ada live musiknya gitu, karena kan kita sama-sama seneng musik kan. Jadi aku pikir ini orang mau ngetes aku kali ya, aku bisa nyanyi beneran apa enggak gitu. Oke, nggak ada masalah, aku nyanyi. Begitu aku nyanyi, yang bikin klik di sini nih, dia tiba-tiba kucuk-kucuk aja datang ke atas panggung, duet dong gitu, ngajak duet. Oke. Terus emang gue bisa nyanyi gitu kan. Ya udah ya, lagu apa gitu Ada kan. WhatsApp mas. Lagu ini gitu. Ya udah akhirnya kita nyanyi bareng, di situ lah yang aku bikin klik. Kok Oh ternyata bisa nyanyi juga bisa gitu. nyanyi, kok suaranya enak gitu. Jadi BT-nya hilang. Di situ dia nyanyiin aku kliknya. Ada lagi? Kalau suaramu nggak enak, Terakhir. Oke, terakhir dari Rasis Infotainment. Apa nih? Jadi untuk bikin usaha ini untuk masa depan berdua dong. Kan sedang menjalani percintaan. insya Allah ya. Insya Allah ya. Insya Allah. Ada WhatsApp Dimulai dari mas. yang kecil-kecil dulu lah. Yang penting kita ikhtiar terus, kita niatnya baik, insya Allah ke belakangnya baik. Tapi kan biasa megang stick golf tuh megangnya ulet kan gimana? Oh, kalau saya itu memang dididik dari kecil itu bekerja. Jadi dari nol, bukannya anak orang kaya yang tinggal minta duit sama papanya, sama papinya. Nah, jadi saya ya bekerja dari benar-benar dari bawah. Kita nyapu, ngepel gitu ya. Akhirnya sampai saya bisa usaha sendiri, punya perusahaan sendiri, dan saya ajak bisnis bareng sama Mbak Nabila sendiri, berdua lah ya maksudnya. Nah itu kayak mula, karena dulu mama kan suka, Ngajarin almarhum mama saya masak. suka masak di rumah. Cuma ya karena saya orangnya kritilan ya, bisa apa aja, mau di dapur, mau di proyek pun kerjaan bisa gitu. Jadi Nggak udah gengsian sih. rasa lebih iya rasa yang waktu saya nyambel itu rasanya kan kok enak gitu, teman-teman bilang enak, ya udah akhirnya aku buat sendiri sambel terus, dan saya ajarin ke Nabila juga. Setelah kita iya ada enak, nah nggak mungkin dong saya selama ini ngulek terus. Akhirnya saya punya karyawan, saya ajarin sebelum dia kerja, kita tes dulu nih bumbunya kayak gini, dites, udah dites, dicoba dulu sebelum dia kerja, tes oke, oh ya udah baru kerja gitu. Jadi nggak langsung. tapi intinya ini nggak gengsian, kerja mau ngelakuin
mampir ya, yang ada di daerah Jakarta Timur, yang di deket Pasar Kramat Jati dan sekitarnya. Ini penyetan Gomez sudah kalian bisa pesen juga di GoFood, Shopee Food, pokoknya GrabFood dan yang online lah. Kalian udah bisa pesan, bisa cek juga di Google penyetan Gomez. Ini spesial banget, sambelnya bikin nagih. Memang banyak yang jualan pecel ayam, pecel lele, tapi ini bikin nagih karena sambel penyetannya. Pokoknya harus cobain. Penyetan Gomez. Oke. Spesialnya Menunya sambel setan, sambel Lamongan. ikan asin. Ikan asin, ayam, ikan lele, ikan nila, dan banyak lagi. Oh. Ada bebek. Pokoknya lu mau apa, gua ada. Apa lu gak ada? Oke, thank you.